Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadilah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150003 dengan mata kuliah pemasaran dan promosi, dosen pengampu Boma Jonaldi Tanjung SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi, yaitu tentang pemasaran dan promosi. Lalu ada pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Pengertian manajemen pemasaran menurut Coulter dan Keller. Yang A, yaitu manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Yang ke B, manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih angka pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Lalu yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran, yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Coulter atau Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, pengertian manajemen pemasaran menurut Buhari Alma. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Yang kelima, yaitu menurut Philip William J. Schutt, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan kegiatan pemasaran perusahaan atau bagian dari perusahaan. Lalu ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk atau jasa yang memiliki nilai serta untuk pengembangan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok atau individu. Selanjutnya, terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atau suatu produk, yaitu yang pertama, lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua, lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atau suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga, lingkungan makro adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas sebagian kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Yang keempat, ada lingkungan ekstra, adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Yang kelima, ada lingkungan pemasaran internal. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan
kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta penyesuaian arah organisasi saat terjadi perubahan. Ini adalah suatu upaya kedisiplinan yang menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar untuk membentuk organisasi tersebut. Mengetahui tentang siapa yang dilayani organisasi tersebut, apa yang dilakukan organisasi tersebut, dan mengapa harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk divisi lain, membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Contoh perencanaan strategi dalam organisasi adalah seperti diverifikasi bisnis menjadi link baru, tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Perencanaan strategis mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi oleh kerangka kerja jangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Next, yaitu ada proses perencanaan strategis. Proses perencanaan ini mirip dengan Anda mencari analisis SWOT untuk bisnis atau organisasi Anda. Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menetapkan perencanaan strategis, yaitu ada 5 langkah penempatan strategis. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi, misi bisnis harus otomatis dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Yang kedua, analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Catat faktor penting yang mungkin memengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Yang ketiga, penilaian diri sendiri. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, implementasi dan pengendalian strategi. Produk life cycle merupakan siklus hidup suatu produk selama ada di pasaran, di mana setiap bisnis pasti ingin produknya berhasil bertahan lama di pasar. Namun hal tersebut tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk mempertahankan produk Anda laku di pasaran, Anda perlu memahami konsep produk life cycle. Pada umumnya ada 4 tahap siklus hidup produk yang harus dilewati, yaitu introduction, growth, maturity, dan decline. Contoh bisnis yang berhasil memperpanjang siklus hidup produknya yaitu pertama ada Pepsodent, yang kedua ada Sosro, yang ketiga ada Frisian Flag. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemasaran produk. Hal terpenting dalam strategi pemasaran produk yaitu menentukan langkah pemasaran. Apa saja yang akan kita lakukan dalam pemasaran produk? Berikut 11 langkah yang bisa kalian coba dalam pemasaran produk. Yang pertama, mengenal pelanggan dengan baik. Pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu bisnis. Hal ini karena pelanggan merupakan target pasar dan suatu produk. Jika stick friend tidak mengenalnya dengan baik, maka bisa jadi produk yang stick friend yang tawarkan tidak akan laku di pasaran. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Kegiatan promosi adalah hal utama yang perlu stick friend perhatikan dalam proses promosi. Sebaiknya stick friend melakukan promosi yang tepat baik dari segi penentuan tempat sehingga promosinya. Yang ketiga, membangun tempat usaha yang strategis. Dalam strategi bisnis, tempat membangun usaha menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan bisnis. Minimal area yang stick friend pilih adalah area yang ramai dan mudah untuk diakses publik.
Hal ini karena tempat yang ramai biasanya memiliki potensi pasar yang jauh lebih tinggi daripada yang tempat sepi. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Anggaran merupakan salah satu strategi bisnis yang penting untuk Stickfriend perhatikan. Dalam membuat anggaran, Stickfriend bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur anggaran sebagai akurat. Online Stickfriend bisa menambahkan insentif untuk konsumen dalam anggaran. Insentif berikan untuk konsumen yang memberikan testimoni menarik pada produk. Yang adanya ini tentunya bisa menarik konsumen untuk terus membeli produk kalian. Lalu selanjutnya, yang kelima, langkah-langkah pemasaran dalam produk, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi pelayanan yang baik dalam pemasaran produk adalah langkah terbaik untuk keberhasilan suatu usaha. Hal ini karena pelayanan yang buruk akan membuat konsumen akan malas berinteraksi dengan usaha Stickfriend. Pelayanan terbaik itu dapat berupa hadiah atau reward kepada pelanggan. Ini sebagai bentuk penyenangan pelanggan sehingga mau membeli produk Stickfriend terus-menerus. Yang keenam, memiliki media sosial. Media sosial merupakan salah satu media pemasaran yang paling ampuh saat ini. Apabila jika bahwa media sosial merupakan media paling banyak yang digunakan masyarakat saat ini. Contohnya, kalian bisa melakukan promosi melalui Instagram, Facebook, atau TikTok. Stickfriend bisa merupakan postingan konten yang berkaitan dengan produkmu melalui media sosial tersebut. Yang ketujuh, aktifkan email marketing. Yang kedelapan, membuat website toko online. Yang kesembilan, yaitu iklan yang menarik. Yang 10, menjalankan bisnis sistem dropship.